Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zunisa Juniarti dari semester 4B D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya di sini akan menjelaskan kalian semua mengenai tentang analisa lemak dan minyak. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan perbedaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak itu terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dan gliserol dan asam lemak rantai panjang. Lemak dan minyak ini tidak dapat larut di dalam air, tetapi dapat larut di dalam pelarut nonpolar seperti dietil ether. Sekarang tentang perbedaan lemak dan minyak. Yang pertama, lemak itu berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Yang kedua adalah lemak itu berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, lemak pada asam lemaknya memiliki sedikit ikatan rangkap, sedangkan minyak itu pada asam lemaknya memiliki banyak ikatan rangkap. Yang kedua adalah tentang kegunaan lemak dan minyak. Selain sebagai bahan pangan, lemak dan minyak juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, terus sebagai obat-obatan, dan juga sebagai digunakan untuk pengkilap cat. Yang ketiga adalah tentang tujuan dari analisa lemak dan minyak. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kerusakan lemak dan minyak. Yang kedua adalah untuk mengetahui bilangan asam dan presentase asam lemak bebas dalam sampel. Yang keempat adalah tentang pengertian asam lemak bebas dan pembentukan asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang bebas dari trigliserida. Pembentukan asam lemak bebas ini dibentuk pada proses hidrolisis dan oksidasi. Yang kelima adalah tentang bahaya dari asam lemak bebas. Lemak apabila diberikan ke ternak atau diinjeksikan ke darah akan menimbulkan gejala seperti diare, keterlambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, dan mempersingkat umur. Yang keenam adalah mengenai tentang prinsip penentuan kadar asam lemak bebas. Alkalimetri merupakan penentuan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Alkalimetri merupakan reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa yang akan menghasilkan air yang bersifat netral. Yang ketujuh adalah tentang bagaimana cara pengambilan sampel. Yang pertama yaitu siapkan formulir, yang kedua siapkan wadah yang steril, yang ketiga adalah masukkan sampel minyak goreng ke dalam wadah tersebut. Yang keempat adalah ambil box yang digunakan untuk memasukkan atau menempatkan wadah yang dibuat tempat sampel tadi untuk pengiriman ke lab. Dan yang terakhir yaitu diuji kadar asam lemak bebasnya. 8 adalah bagaimana cara atau prosedur penetapan kadar asam lemak bebas. Yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, kita timbang sebanyak kurang lebih 20 gram lemak atau minyak. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam Erlen Meyer, kemudian tambahkan sebanyak 50 ml alkohol 95% netral. Kemudian kita tutup dengan pendingin terbalik. Kemudian panaskan sampai mendidih dan homogенkan. Kemudian kita tambahkan indikator PP sebanyak 3-5 tetes. Kemudian titrasi dengan 0,1 larutan KUH standar. TAT yaitu warna merah muda. 9 yaitu tentang pembuatan larutan bereaksi dan perhitungan kadar asam lemak bebas. Yang pertama, pembuatan larutan bereaksi. Yang pertama, larutan bereaksi etanol 95%. Caranya, etanol 95% ditambah dengan beberapa tetes indikator PP, kemudian dititar dengan NaOH 0,1N sampai terbentuk warna merah muda. Yang kedua yaitu indikator PP 1% dalam etanol 95%. Caranya, larutkan 1 gram indikator PP ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian di-add-kan sampai tanda batas. Yang ketiga adalah larutan standar NaOH 0,1N atau larutan standar KOH 0,1N. Hitungan bilangan asam. Bilangan asam satuannya miligram KOH per gram sama dengan 56,1 dikali V dikali N per W. Keterangannya, W itu sama dengan bobot sampel uji, satuannya gram. N itu normalitas larutan KOH atau NaOH. V itu volume larutan KOH atau NaOH yang diperlukan, satuannya mili. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.